Mulai dingin sekali nih hari ini. Orang di daerah Probolinggo atau Jawa Timur nggak mengenal dengan bediding. Bediding. Istilah bediding ini. Iya, Probolinggo juga sama bediding ya. Maduranya bediding, maksud. Maduranya juga bediding ya. Boleh Maduranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmu semua dimanapun anda berada, apa kabar anda hari ini? Wah, ini adalah bulan pertama, bulan baru ya. Soalnya Agustus di tanggal yang ke-1. Wah, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita yang sekarang lagi beraktivitas di tempat kerja, di kantor atau lagi on the way, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Nah, kita jumpa lagi di Ngopi edisi Senin 1 Agustus 2022. Wah, ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, di mana ini bulan Agustus, bulan kegembiraan karena kita akan merayakan kemerdekaan RI lagi di tahun 2022. Baik, saya akan membacakan beberapa informasi terupdate sampai Senin 1 Agustus ini, terutama sekali yakni terkait dengan fenomena. Wah, bukan fenomena ya, ini ya sesuatu yang terjadi dan sangat menarik. Gunung Bromo mengalami penggelembungan dan fenomena embun es di wilayah kawasan Bromo Tengger Semeru. Wah, ini berita terbaru kita. Sepertinya maling motor dihajar massa di Bangil karena konangan sedang hendak mengambil motor milik pengunjung minimarket. Wah, ini akhirnya ditandangi bareng-bareng ini. Karena konangan ada 2 motor yang pengen mengambil salah satu pembeli ya, pengunjung minimarket, tapi kemudian langsung dihajar oleh massa. Nah, hari ini sepertinya Polres Pasuruan juga yang terupdate akan merilis pelaku curat. Nah, kita tunggu apakah termasuk bagian dari kejadian-kejadian yang terjadi belakangan. Jadi kita harus tetap menjaga diri, terutama safety terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Kita sepertinya memang sedang dingin sekali ya. Dan ini kok bisa menggelembung gunung es ini, gunung Bromo. Kita hubungi dulu ini Mas Sundari Adiwardana, salah satu rekan kita yang ada di Probolinggo. Selamat pagi Pak Sun. Selamat pagi Pak Yogi. Iya Pak Sun, ini kan kita lagi bahas soal informasi terhangat ini ya, kaitannya dengan fenomena embun es ya. Fenomena apa sesuatu yang terjadi biasa atau tiap tahun seperti ini, embun es dan menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan di Pasuruan hardtopnya ini sampai 1.503 hari, mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ini yang kemarin ini belum kehitung kayaknya. Kalau di kawasan Probolinggo seperti apa embun es yang terjadi akhir-akhir ini, dan apakah ini memang rutin tiap tahun, dan bagaimana wisatawan melihatnya? Nah, tambah wadem nggak Pak Sun? Ya Pak Sun, gimana ceritanya Pak Sun? Ya betul. Memang antara bulan Juli Agustus ini embun es atau frozen itu timbul atau terdapat di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ya tidak hanya di sekitar Gunung Bromo ya, di daerah Semeru juga bisa terjadi. Bagi warga sekitar ini sebenarnya hal yang biasa karena setiap tahun insya Allah pasti terjadi gitu. Di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Juli Agustus itu ya. Di bulan Juli sama Agustus ini biasa terjadi gitu. Tapi memang tidak semua area yang terdapat es embun ini atau frozen ini gitu. Memang ada di beberapa titik ya, utamanya yang ada di lereng-lereng itu. Jadi misalkan di Lautan Pasir paling di sebelah utara ya atau timur lah, yang dekat Meridian itu biasa terdapat di situ. Tapi yang banyak kan memang yang dekat-dekat lereng. Bukan area yang nah, mungkin kalau bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat ya Jogapura atau Sari di Pasuruan
atau bagi teman-teman yang di Senduro, Lumajang itu sudah biasa. Tapi bagi wisatawan, nah ini sangat menarik. Sama juga dengan embun upas yang terjadi di Dieng, Magelang gitu. Itu jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kita tropis. Betul. Tropis yang selalu panas, ya jarang-jarang lah ada embun es. Paling kita lihatnya paling di Hulu. Ya. Tapi kalau sejauh ini masih anu Mbak Sun ya, masih kelihatan ya kalau misalnya sampai kapan ini kalau misalnya kita mau datang ke Bromo gitu, ada sampai kapan masih nututin ndak di akhir minggu nanti gitu-gitu. Gimana Mbak Sun? Sampai kapan ini Mbak Sun berlangsungnya? Nah, ini kan embun upas ini menurut BMKG ya. Dari BMKG Juanda ya, dari sempat saya hubungin, ya juga tergabung di dalam grup WhatsApp. Istilahnya kalau yang dikenal masyarakat kan nggak hanya di Bromo yang dingin ya. Ya. Di sekitar kita juga yang bawah, termasuk daerah pesisir ini kan juga alami dingin. Mulai dingin sekali nih hari ini. Orang di daerah Probolinggo atau Jawa Timur kan mengenal dengan bediding. Bediding. Setelah bediding ini. Iya, Probolinggo juga sama bediding ya. Maduranya bediding maksud. Maduranya juga bediding ya. Boleh Maduranya. Iya. Istilah bediding paling ya celep. Celep. Iya. Celep alias adem. Nah, ini terjadi karena pergerakan angin monsun dari Australia. Dari Australia ya. Ada pergerakan angin dari sana ke wilayah Indonesia. Angin ini membawa cuaca dingin dan sifatnya kering, sehingga kalau orang itu kan menyebut menjelang musim kemarau kan begitu. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, fenomena ini angin monsun ini dari Australia ini menyebabkan di Indonesia itu kan langit itu cerah, tidak ada mendung, sehingga matahari itu langsung ke bumi, kulit bumi. Jadi pas Pak Sun ya, saya potong. Jadi pas ya kalau ke Bromo sekarang ini cerah sekali ya. Dan cuaca itu dari dalam bumi itu ke suhu dari bawah itu naik ke atas, sehingga itu kemungkinan yang menyebabkan cuaca dingin. Nah, ditambah ketinggian Bromo yang di atas 2.300 mdpl, sehingga menyebabkan suhu dingin yang dari bumi ya itu terperangkap oleh suhu di atasnya, sehingga membentuk embun upas, beku atau frozen gitu. Tapi penjelasan yang saya ingat dari teman-teman BMKG mungkin bisa nggak terlalu valid mungkin ya. Ya, tapi Pak Sun, enggak, sejauh ini saya potong ya, mungkin itu nanti domainnya teman-teman BMKG lah katanya menjelaskan soal dingin. Tapi pantauan kita sampai hari ini ya dengan kondisi embun es yang terjadi di kawasan Bromo ini, sejauh ini kalau ke Bromo ini sangat direkomendasikan karena mungkin langit cerah, jadi jarang kabut kan berarti? Jarang kabut ya Sun? Jarang kabut. Yang kedua bisa sampai akhir Agustus. Agustus atau awal September lah Pak. Karena mungkin di pertengahan September itu sudah mulai masuk istilahnya kemarau basah kan gitu. Ada hujan-hujan gitu. Jadi cocok lelang Bromo di bulan-bulan ini gitu ya. Bulan-bulan ini ya siap-siap sudah pakaian tebel gitu. Dingin dan cocok jadi tempat tujuan wisata.
Tapi kalau mau menemukan embun es ini, embun beku ya, atau frozen, itu kalau saya sih, kalau tidak menginap, ya harus berangkat dini hari dari sana gitu. Karena kita jam 8, 9 itu udah mencair gitu. Udah hilang ya. Itu baru pagi-pagi dini hari gitu ya, masih kelihatan gitu. Ya. Karena memang tipis. Jadi jangan salah kalau wisatawan yang mau ke sana tiba-tiba siang-siang gini ketemu kayak di kutub es ini, enggak ada Mas ini ya. Enggak ada. Berarti kudu turu kono, kademen sewengi baru isuke ketemu es gitu ya sebenarnya. Bisa camping, paket murah meriah lah camping, atau mungkin homestay. Ya kalau bermodal dikit lah ke hotel lah di sekitar sana gitu. Murah kok hotelnya, homestay juga murah. Gitu. Tapi kalau berangkatnya dari bawah, dari Pasuruan, dari Probolinggo jam 8, jam segini ya, jam 9 itu udah nggak ketemu ya, dapat apa-apa gitu, nggak dapat, maksudnya nggak dapat embun es ya, frozen ini nggak kelihatan. Tapi kalau mencair, kalau keindahan Bromo dapat gitu. Dapat, soalnya memang langit lagi cerah begitu ya. Dapat kalau itu. Iya, Pak Sun, ini mungkin juga karena kan ini kayaknya bisa jadi salah satu daya tarik sangat luar biasa kan Bromo dengan keindahan alamnya. Nah, karena apalagi di ini kayaknya kemarin yang di Pasuruan saja, yang via wilayah Pasuruan itu sudah sekitar 1.500-an hardtop dalam 3 hari. Nah, ini kan sudah cukup tinggi juga. Tetapi Pak Sun memang ada catatan, selain menarik wisatawan, ternyata ini dampaknya ke petani Pak Sun kayaknya ya. Kalau dingin, kena frozen di beberapa titik gitu, ini ada masalah enggak Pak Sun? Kayaknya ada catatan juga teman-teman media yang sempat mengangkat soal ini ngerusak enggak ya? Pernah tahu ini Pak Sun? Biasanya enggak berdampak sih, cuman enggak terlalu berdampak seperti belerang Pak. Oh, seperti belerang. Ya kalau misalkan bulan-bulan ini misalkan belerang juga menyembur, kemungkinan ada embun beku ya, ada frozen, kemudian ada belerang, dibangun dengan belerang, insya Allah habis petani gitu, baik yang bawang, kubis dan sebagainya yang dibudidayakan oleh warga Tengger gitu. Tapi kalau tidak dibarengin dengan belerang, semburan dari abu vulkanik ya, itu nggak terlalu berpengaruh sih Pak gitu. Karena yang ditanam warga Tengger itu kan kebanyakan kubis atau bawang pre gitu, itu memang tahan itu. Nah, memang ada yang kan cuman tidak terlalu signifikan sih. Tidak terlalu signifikan mengganggu tanaman milik petani ya, hanya dengan fenomena frozen. Pak Sun, ini kan juga ada informasi kita soal Gunung Raung kan lagi erupsi. Nah, Bromo kan tidak terdampak lah karena memang tidak satu aliran yang sama di magma, aliran di bawah tanah yang nggak satu jalur. Berbeda. Tapi ada kalimat yang sempat kita kutip dari teman-teman di Bromo Tengger Semeru, ini lagi ada perubahan bentuk atau penggelembungan ya bahasanya ya. Iya, itu memang terjadi dan ya fenomena penggelembungan ini sudah biasa gitu kan ya, beberapa data. Apakah ini aman Mbak Sun? Maksudnya dengan barengan dengan kondisi fenomena yang cukup menarik wisatawan, kemudian Bromo juga sedang dalam posisi yang seperti dikatakan itu, kayak apa sih Mbak Sun itu yang sempat kita catat juga di berita kita itu? Ya, betul. Sejak 2016 level kegempaan Bromo itu masih bukan kegempaan ya, sorry. Status Bromo itu masih waspada atau level 2 ya. Status kegunung-apiannya ya. Artinya sewaktu-waktu bisa
terjadi erupsi atau semburan material dari Ya, kawah. dapur dari magma. Kemarin kan terjadi erupsi ya di Raung. Di Raung itu mungkin tengah pekan kemarin ya, Rabu itu kalau nggak salah ya. Nah, tapi itu tidak berpengaruh Oh, tidak pada berpengaruh. Bromo. Hal itu dipastikan oleh Kepala Pos Pemantauan Gunung Api Bromo, Wahyu Andrian Kusuma itu memastikan bahwa tidak ada kaitannya antara erupsi Bromo, Erupsi Raung. dari Raung dengan erupsi Bromo, misal karena dapur magmanya berbeda. Ya. Dapur magmanya berbeda, tidak satu aliran ya. Tapi memang di Bromo itu memang ada penggembungan dapur magma. Hal itu hal yang lumrah terjadi pada gunung api yang aktif seperti Bromo. Apalagi statusnya masih status waspada atau level 2 gitu, Pak. Jadi sejauh ini aman ya. Itu cuma fenomena yang sudah terjadi lumrah gitu ya. Lumrah ya. Tidak ada kaitannya. Tapi itu di dalam kedalaman sekian meter gitu. Itu pun dengan amplitudo yang enggak kuat, hanya dominan 0,5 mm gitu. Tidak seperti ketika erupsi di 2010, 2015 gitu. Gitu, Pak. Meskipun levelnya sama gitu, sama di level waspada dan atau level 2 gitu. Ya, oke. Jadi meskipun ada penggembungan dapur magma, itu dipastikan aman oleh pihak vulkanologi atau pos pantau yang ada di Medik sana. Gitu. Oke, ya. Oke, Pak Sun, terima kasih. Mungkin itu sebagai catatan kita katanya dengan informasi terbaru di Bromo, embun es, kemudian juga ada fenomena penggelembungan atau penggembungan ya bahasanya, penggembungan perubahan bentuk di Bromo dan sejauh ini aman. Dan salah satu mungkin catatan memang di kawasan Bromo hari ini wisatawannya tambah tinggi, mungkin karena cukup bagus hari ini memang. Bagi Anda yang pengen jalan-jalan ke Bromo kayaknya bulan yang tepat gitu ya. Jadi Bromo sejauh ini ramah Pak Sun ya, karena informasi yang kemarin ini teman-teman beberapa pelaku wisata sempat ada fenomena itu, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi catatan bagus ya. Iya. Gak ada yang narik-narik gitu ya, akhirnya sudah clear ya. Sudah clear, memang ada kesalahpahaman lah antara mereka, antara wisatawan dengan penyedia jasa gitu. Tapi sudah clear kok, sudah ada mediasi, sudah diselesaikan oleh pihak-pihak yang telah miskomunikasi kemarin. Oke, siap Pak Sun, terima kasih. Ya, Pulau Warmo semua dimanapun Anda berada, itu tadi Sundari Adi Wardana, rekan kita yang ada di Probolinggo, yang sudah menginformasikan terkait dengan fenomena embun es yang menjadi catatan kita dalam informasi selama beberapa hari belakangan. Terima kasih Pulau Warmo atas gabungnya Anda sekarang nggak bertemu dengan kita. Informasi terupdate dan terkini terkait beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, juga peristiwa-peristiwa menarik yang kita bagikan kepada Anda. Anda bisa ikut berpartisipasi membagikan informasi baik melalui media sosial kita maupun di fanpage FB kita Warta Bromo. TikTok kita juga ada, bisa DM, bisa by WhatsApp. Anda bisa berbagi informasi, menginformasikan atau ikut terlibat langsung. Suatu saat kita akan bisa berdiskusi tentang berbagai macam fenomena yang terjadi di wilayah sekitar kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ngopi edisi Senin 1 Agustus kita akhiri sampai di sini. Sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.